Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang fungsi penawaran dalam matematika ekonomi. Saya Larasati Virgita dengan NIM 642301005. Perkenalkan, nama saya Cindy Hadianti Putri, kelas 642A26. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang fungsi penawaran dalam lingkup matematika ekonomi. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang diberikan produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Fungsi penawaran dalam lingkup matematika ekonomi ialah bentukan persamaan yang menggambarkan hubungan antara kapasitas barang yang ditawarkan oleh penjual dengan seluruh variabel yang mempengaruhinya. 1. Biaya produksi. Biaya produksi turut memberikan pengaruh terhadap kuantitas yang ditawarkan. Peningkatan biaya produksi dapat mengurangi pepasokan karena penurunan margin keuntungan. 2. Teknologi produksi. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. 3. Harga barang terkait. Harga barang substitusi dan komplement juga dapat mempengaruhi penawaran. 4. Ekspektasi penjual. Ekspektasi mengenai kondisi pasar di masa depan dapat mempengaruhi keputusan penawaran. Ciri-ciri penawaran. 1. Bentuk kurva. Kurva dari fungsi penawaran memiliki bentuk garis lurus yang mengarah dari kiri bawah ke kanan atas. 2. Gradien. Terdapat hubungan proporsional langsung antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan, sebagaimana dibuktikan dengan kemiringan positif pada kurva penawaran. 3. Faktor-faktor lain tetap konstan. Menurut fungsi penawaran, semua faktor lain yang mempengaruhi pasokan seperti teknologi, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah adalah tetap atau tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. 4. Kenaikan penurunan penawaran. Peningkatan pasokan terjadi ketika kurva penawaran bergerak ke kanan, biasanya karena peningkatan efisiensi produksi atau subsidi pemerintah. 5. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa responsif kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. 6. Dampak teknologi dan produktivitas. Penurunan biaya produksi dicapai melalui inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas yang mengarah pada peningkatan output dan peningkatan pasokan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi penawaran ini berjalan seiringan antara harga dengan kuantitas barang yang ditawarkan, atau dengan nama lain, ceteris paribus. Di kurva penawaran yang dipaparkan di sini, bisa dilihat di titik A, harganya pada 4.500, sementara kuantitas yang ditawarkan berada di 50. Seiring dengan berjalannya waktu, pada di titik D, harganya naik pada harga 5.250. Begitu juga dengan kuantitas barang yang ditawarkan naik juga menjadi 80. Lalu sampai di titik tertingginya di titik G, harganya naik menjadi 6.000. Barang yang ditawar pun juga naik sebanyak 110. Rumus fungsi penawaran dalam matematika ekonomi yang pertama ada QS sama dengan FP. QS ini merupakan singkatan dari quantity supply atau kuantitas penawaran, adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Sementara F ini merupakan fungsinya dan P adalah price, yaitu harga dari barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu di rumus yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan di rumus yang pertama, QS sama dengan FP. Bedanya di sini ialah rumus di sini menambahkan wages, technology, dan environment sebagai
unsur pendukung lainnya. Wages adalah biaya atau upah gaji karyawannya, lalu teknologi adalah teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjang kuantitas dan produktivitas barang, lalu environment adalah faktor eksternal dari lingkungan luar seperti kebijakan pemerintah maupun kondisi cuaca. Di rumus yang ketiga ini sepertinya adalah rumus yang sering kali digunakan dalam menghitung fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan A tambah BPS. QS adalah quantity supply, lalu A-nya itu adalah konstanta, B-nya adalah koefisien, dan B-nya ini bersifat positif karena harga dengan barang yang ditawarkan hubungannya bersifat positif, dan PS-nya ini adalah sama seperti sebelumnya, price supply. Bedanya tadi ya nggak ada S-nya, sekarang ini ada S-nya, cuman beda ada atau tidak ada S-nya, dan itu tidak begitu berpengaruh karena tetap saja P itu artinya price, harga. Kalau price supply adalah harga penawaran. Seperti itu, hanya pembentukan rumusnya saja. Selanjutnya ada contoh soal maupun studi kasus yang dapat memudahkan kita untuk lebih memahami tentang fungsi penawaran ini. Pada soal pertama, yaitu pada bulan Maret di Indonesia, sebelum memasuki bulan Ramadan, harga daging berada pada tingkat Rp130.000 per kilogram dengan jumlah yang ditawarkan sebanyak 20.000 kilogram. Lalu setelah memasuki bulan Ramadan, harga daging sapi melonjak menjadi 170.000 per kilogram dengan jumlah yang ditawarkan yaitu sebanyak 22.000 kilogram. Bagaimana fungsi penawarannya? Bisa tulis terlebih dahulu diketahuinya. P1 yaitu harga sebelum perubahan adalah Rp130.000 per kilogram. Lalu Q1-nya adalah 20.000 kilogram. Ini adalah harga dan kuantitas sebelum perubahan. Lalu P2-nya itu harga dan kuantitas setelah perubahan 170.000 kilogram per kilogram. Lalu kuantitasnya setelah perubahan sebanyak 22.000 kilogram. Pertanyaannya, bagaimana fungsi penawarannya atau nilai FP-nya? Di sini kita bisa langsung jawab saja. Pertama-tama kita cari menggunakan rumus Q2 dikurang Q1 tanda kurung sama dengan di ruas sebelahnya A ditambah B P2 dikurang A tambah B P1. Ini adalah rumusnya. Kita tinggal substitusikan aja angka-angka ini ke dalam rumus yang ini, angka-angka yang telah diketahui ini. Q2-nya adalah 22.000 dikurang Q1-nya yaitu 20.000 sama dengan A-nya tetap karena A-nya ini kan konstanta, dan kita juga di rumus ini adalah untuk menemukan nilai A-nya karena A-nya belum diketahui kan. Terus B-nya ini tetap juga karena B-nya belum diketahui. Jadi P2-nya itu adalah 170.000 B dikurang A tambah 130.000 B. Nah, terus kita tinggal hasilkan saja ini. 22.000 dikurang 20.000 sama dengan 2.000 sama dengan di ruas lainnya ini kan A dengan A nya ini kan habis, lalu tinggal 170.000 B dikurang 130.000 B sama dengan 40.000 B. Lalu tinggal kita pindah ruaskan 2.000 nya dengan B nya supaya kita menemukan nilai si B ini, jadinya 2.000 per 40.000 sama dengan B 0,05. Di sini kita sudah menemukan nilai B nya, lalu kita tinggal cari nilai dari A-nya. Untuk mencari nilai A-nya ini, agar bisa dapat dimasukkan ke dalam fungsi penawaran, kita dapat menggunakan permisalan dengan data yang sudah ada di sini, dari diketahui tadi, dari soalnya. Permisalannya adalah seperti ini. Permisalan persamaannya. Supaya agar kita bisa substitusikan dan menemukan nilai A-nya ini. Bisa menggunakan data yang pertama. 20.000 sama dengan A tambah 130.000, atau menggunakan permisalan dengan data yang kedua, 22.000 sama dengan A tambah 170.000. Ini menggunakan rumus fungsi penawarannya yaitu Q S sama dengan A ditambah B P S. Begitu. Jadi fungsi penawaran di sini seperti itu. Jadi ini berdasarkan fungsi penawaran ini. Setelah kita membentuk kedua permisalan persamaan ini, kita dapat memilih salah satu mana yang mau kita pakai untuk menemukan nilai A ini. Mau pakai yang atas juga boleh, mau pakai yang bawah juga boleh, sama saja. Kita pakai yang atas.
Ini kita buat garisnya dulu ya. Nah, lalu kita tulis kembali permisalannya agar tidak lupa. A tambah 130.000 B. Lalu 20.000 nya tulis kembali dengan A tambah 130.000 dikali B nya tadi berapa? 0,05. Tinggal substitusikan aja tadi kan B nya udah ketemu. Terus tinggal dihasilkan berapa itu? A tambah 6.500. 130.000 dikali 0,05. Lalu di sini tinggal dipindah ruaskan agar menemukan nilai A-nya, jadi 20.000 dikurang 6.500. A sama dengan 13.500. Iya. Jadi begitu. Jadi di sini setelah kita menemukan ini, fungsi penawarannya adalah, kita tulis fungsi penawarannya di sini ya. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 13.500 ditambah 0,05 P. Ini dia fungsi penawaran dari soal yang pertama. Mudah bukan? Lalu, di contoh soal yang kedua, ada soalnya yaitu pada harga Rp70.000, banyaknya album 80s yang ditawarkan oleh KQ Entertainment adalah 280 buah album. Sementara itu, pada harga Rp100.000, barang tersebut ditawarkan sebanyak 320 buah. Karena seiringnya harganya naik, maka kuantitas yang ditawarkan naik, bukan? Betul. Berapa banyak album 80s yang ditawarkan jika harganya terletak pada Rp300.000? Diketahuinya. B1 sebelum perubahan adalah Rp70.000. Lalu kuantitas satunya sebanyak 280 buah. P2-nya sebelum perubahan, sesudah perubahan, yaitu terletak pada harga Rp100.000. Q2-nya adalah 320 buah. Pertanyaannya adalah berapa banyak album yang ditawarkan jika harganya Rp300.000. Itu dia pertanyaannya. Kita bisa langsung jawab. Pertama-tama, seperti cara sebelumnya, kita cari dulu melalui rumus yang tadi. Q kurang Q sama dengan A tambah BP dikurang A tambah BP. Jangan lupa ditulis Q2, Q1, P2, P1. Tinggal substitusikan aja. Q2 nya tadi 320 kuantitasnya, terus Q1 nya 280 sama dengan A ditambah P2 nya 100.000 B dikurang A tambah 70.000 B. Tinggal dikurangi. Ini 320 dikurang 280 sama dengan 40. Lalu ini A nya habis. Lalu ini tinggal dikurangi, jadinya 30.000 B. B nya kita pindah ruaskan, jadi 40 per 30.000. Hasilnya adalah 1/750. Itu dia hasilnya untuk nilai B. Kita buat garis dulu. Sama seperti yang tadi, kita dapat membuat permisalan persamaan dari data yang kita dapatkan. Bisa menggunakan 280 sama dengan A tambah 70.000 B, atau 320 sama dengan A tambah 100.000 B. Kita bebas menggunakan yang mana saja, yang atas atau yang bawah, sama saja karena sama saja. Tapi sekarang kita akan menggunakan yang atas. Jadi 280 sama dengan A tambah 70.000 B. Tulis kembali A tambah 70.000, B nya kan kita sudah temukan, tinggal substitusikan aja 750. 280 sama dengan A ditambah, karena ada nolnya, masing-masing ada nolnya, jadi tinggal coret satu, hasilnya jadi 7.000 per 75, karena atas sama atas tinggal dikalikan saja, nih atasnya juga 1 kan, jadi 7.000 dikali 1 jadi 7.000 per 75. 280 sama dengan A ditambah 93,33, pindah ruaskan. 280 dikurang 93,33 sama dengan
186,67. Ini dia, kita temukan nilai A-nya. Kalau sampai sini saja ini baru hanya fungsi penawarannya. Tapi karena pertanyaannya adalah berapa banyak album yang ditawarkan jika harganya Rp300.000, maka kita perlu mencari lagi menggunakan rumus QS sama dengan A tambah BPS. Kita buat garis terlebih dahulu. QS sama dengan A ditambah BPS. QS sama dengan A-nya adalah 186,67 ditambah B-nya 1/750. Price-nya karena sudah diketahui 300.000, kita tinggal substitusikan aja dikali 300.000. QS sama dengan, tinggal dikalikan, hasil jadi 400, jadi 186,67 ditambah 400. QS sama dengan 186,67 ditambah 400 sama dengan 586,67. Tetapi karena ini angkanya koma dan komanya adalah 6, jadi kalau angka komanya itu di atas 5, 6 sampai 9, berarti kan kita bulatkannya ke atas. Tapi kalau di bawah 5, 1 sampai 4, berarti kita bulatkannya ke bawah. Dan berarti di sini kita tinggal bulatkan ke atas, yaitu dibulatkan jadi 587. Maka hasil ini ditemukan jika harga album 80s sebesar Rp300.000, maka album yang ditawarkan sebanyak 587 buah album. Itu dia, kita sudah temukan hasilnya. Pada bulan September, penjualan kopi Starks berada di tingkat penawaran sebanyak 500 per bulan dengan harga 45.000 per gelas. Setelah mengalami pemboikotan, harganya turun menjadi 35.000 per gelas dengan penjualan yang ditawarkan sebanyak 300 per bulan. Bagaimana fungsi penawaran setelah mengalami penurunan penjualan tersebut? Jawabnya adalah Q tanda tutup kurung QS dikurang QS sama dengan A tambah B PS dikurang tanda tutup buka kurung A tambah B PS. Lalu di bawahnya 500 dikurang 300 sama dengan tutup tanda buka kurung A tambah 45.000 B dikurang A tambah 35.000 B. 500 dikurang 300 adalah 200, sama dengan hasil dari kedua ini adalah 10.000 B. Lalu lanjut, 200 dikurang 10.000 B hasilnya sama dengan 0,02. Lalu yang selanjutnya 300 sama dengan A tambah 35.000 B. Bawahnya 300 ditambah A 35.000 B. B itu ada hasil dari yang sebelumnya 0,02 sama dengan 300 tambah A tambah 700 adalah 300 dikurang 700 hasilnya adalah min 400. Jadi fungsi penawaran kopi Starks setelah mengalami pemboikotan akibatnya menurunkan jumlah penjualan kopinya adalah Q sama dengan min 400 ditambah 0,02 P. Lalu selanjutnya pada bulan Juni, BTS comeback dengan album baru yang per unitnya dijual dengan harga 150.000 dan penjualan album yang ditawarkan sebanyak 250 unit. Sebulan kemudian, ARMY bertambah banyak sehingga penjualan naik menjadi 500 unit dengan harga 350.000. Jika ARMY semakin bertambah dan penawaran penjualan pun naik menjadi 500 unit, berapa harga yang akan dipasang oleh Big Hit Music? Jawabannya adalah B sama dengan P2 dikurang P1 per Q2 dikurang Q1. Bawahnya 350.000 dikurang 150.000
per 500 dikurang 250.000. Bawahnya lagi 350.000 dikurang 150.000 hasilnya adalah 200.000. Lalu 500 dikurang 250 hasilnya adalah 250. Jadi 200.000 per 250.000 hasilnya adalah min 800. Lalu ini selanjutnya P ditambah AB dikali Q. 150.000 sama dengan A tambah 800 dikali 250. 150.000 ditambah A tambah 200.000. A sama dengan 150.000. 150.000 dikurang 200.000 hasilnya adalah min 50.000. QS sama dengan A tambah B PS. PS sama dengan A tambah B QS. Dan di bawahnya P sama dengan 500.000 ditambah 800 dikali 800 hasilnya adalah min 50.000 ditambah 640.000. Ini hasil dari 800 dikali 800. Lalu hasil dari min 50.000 ditambah 640.000 adalah 590.000. Jadi, jika penjualan album BTS melonjak sebanyak 500 unit, maka harga yang akan ditawarkan oleh Big Hit Music adalah 590.000. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya harga. 2. Fungsi penawaran dapat dinyatakan dengan QS sama dengan A tambah B PS. 3. Ketika harga tenaga kerja, modal, bahan mentah, dan persediaan meningkat, produsen terdorong untuk mengurangi jumlah pasokan mereka karena biaya yang lebih tinggi. 4. Kurva penawaran mengacu pada bagaimana permintaan mempengaruhi harga suatu barang. 5. Kenaikan penurunan penawaran, peningkatan pasokan terjadi ketika kurva penawaran bergerak ke kanan, biasanya karena peningkatan efisiensi produksi atau subsidi pemerintah. Sekian penjelasan dari kami tentang fungsi penawaran, dan selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.